minta bantuan dari manajemen Asia, Mas Hahid Ibrahim, untuk mengundang saya. Oke. Bisa ya, Mas? Jadi sekarang udah bisa direkam. Oke, kita sambil nunggu dulu, teman-teman. Mungkin salah alamat. Dia pasti lagi nyari ke Erwin Yap 123. Yang saya sudah coba tadi nggak bisa sampai berapa menit ini? Oh my goodness, 20 menit. Oke. Halo Darius, ini saya nanti akan stop menyapa-nyapa kalau mulai. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang mau nonton live, karena banyak yang pengen nonton live, jadi saya tunggu dulu beberapa orang di sini. Harusnya sih Mas Sahid yang bisa lihat ya, ada berapa orang. Di sini baru kelihatan, oh sini ada 8 orang. Ini Darius, moga-moga Darius yang mana nih? Oke, halo malam, kau terdengar Ferry. Halo Ferry. Oke, ada teman-teman lain yang masuk ke kotak chat saya, DM, yang nanyain juga. Ada Aang tadi, moga-moga di sini bisa gabung di sini. Harusnya sih di icon saya ada tulisan live sekarang ya, harusnya sih. Teman-teman bisa cek nggak? Tidak ada suara. Harusnya sekarang sudah ada suara ya Yuandi ya, karena icon mic-nya sudah nyala. Coba di sini kalau oke. Pak Erwin akunnya di private ya. Oke, memang private sih. Ada dengar suara. Halo Elizabeth, udah lama nggak dengar suaranya. Sudah ada suara ya? Oke. Kita mulai dari siapa nih? Kita mulai. Oke, hari ini live ini kita bicara soal 12 show, yang mana saya sebenarnya belum pernah live tentang 12 show. Kok kalau dengan Facebook bisa, tapi follower. Oke. Tadi itu ada pesan dari Devi. Oke. Sekarang kita mulai aja ya. Aang, halo Aang, tolong say something on the comment if you can hear me and if you can see me. Please write something on the comment. Halo, akhirnya ya Ivana ya, bisa. Halo, sekarang bisa setelah restart. Thank you, Ang. Kita mulai ya. Oke, jadi ceritanya saya belum pernah IG Live untuk 12 show. Baru kali ini, jadi semoga teman-teman juga bisa bersabar sampai show-nya dibacakan. Biasanya kalau di talk show, saya mulai dengan show yang kekinian. Jadi yang akan kita hadapi yaitu adalah Kuda Api tahun 2026. Jadi biasanya saya akan mulai dengan show kuda dan selanjutnya. Dan seterusnya, jadi berurutan. Nah, di IG post saya ya, story maksudnya. Jadi dari 3 hari yang lalu itu ada daftar pertanyaan juga yang sudah dikumpulkan atau dikarang juga oleh Mas Zahid Ibrahim. Thank you Mas Zahid. Yang rasanya akan mewakili suara dari teman-teman juga. Ya, tapi jadi kalau pas lagi gini teman-teman ada pertanyaan silakan. Mungkin tidak bisa detail jawaban saya karena kembali lagi kita hanya bicara show tahunan ya. Show tahunan tuh mungkin teman-teman kalau mengerti tentang Patsu,
itu ada 4 data yang biasa saya minta, yaitu adalah tahun, bulan, hari, dan juga tanggal dan juga jam. Ya, ada 4. Nah, dari 4 ini kemudian diubah dikonversi menjadi pace. Jadi teman-teman yang nggak ngerti pacenya bisa menghubungi saya ya untuk baca pace. Karena eh, pembacaan show tahunan yaitu hanya tahun saja. Dan tahun ini, jadi pembacaan tahun ini tidak selalu mewakili pembacaan yang lainnya ya, karena detailnya itu ada di hari, di bulan, tanggal, dan jam. Jadi pengertiannya adalah misalnya ya, ada yang show babi. Nah, tetapi yang lahir di tahun show babi tersebut tentunya banyak, nggak cuma dia aja. Oke. Nah, itulah yang membedakan pembacaan tahunan dengan pembacaan pace pribadi. Ya, jadi kalau yang membutuhkan pembacaan pace pribadi bisa menghubungi saya. Tapi ini kita hanya membaca tahunnya saja. Nah, tahun ini ada efeknya nggak jadinya? Jadi apakah semua show babi atau show ayam atau siapapun ya yang di tahun ini itu akan mengalami hal-hal yang akan saya bacakan tadi? Tentu iya dan tidak. Ya, iyanya itu ambil 25% saja atau bahkan 10% saja. Terutama yang berkenaan dengan fisik karena kalau kita di pace tahun ya pilar tahun itu melambangkan eh, fisik atau appearance ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan lingkungan luar. Ya jadi pembacaan misalnya nanti ada kecelakaan atau apa nggak, jangan takut dulu ya, jangan takut dulu. Tapi biasanya hal itu yang berkenaan dengan fisik itu biasanya kejadian. Ya, nah di pembacaan show kali ini saya akan memberikan juga mungkin terutama hal-hal seperti itu ya yang kayak fisik terutama. Nah itu bagaimana caranya paling tidak untuk mitigate atau mengurangi efeknya. Oke, jadi itu adalah gunanya pembacaan show tahunan, tidak selalu menjawab dari kebutuhan pace masing-masing. Oke, jadi ini saya harap teman-teman mengerti dulu di sini bahwa ini ambil kira-kira 10%-nya saja, tetapi yang berkenaan dengan fisik dan juga apa namanya kesehatan itu penting diperhatikan untuk pembacaan show tahunan. Oke, karena memang di situ pola dari pembacaan pace pun tahun itu melambangkan bagaimana hubungan kita dengan lingkungan luar dan juga kesehatan, ya terutama itu. Oke, nah kita mulai dengan kuda. Ya, jadi tahun 2026 ini adalah tahun kuda api yang akan dimulai dari tanggal 4 Februari ini. Jadi 4 hari ya, 4 hari lagi ya kalau kita lihat dari tanggal 1 ini. Tetapi kalau kita merayakannya itu mengikuti penanggalan bulan yang mana itu nanti tanggal 17 Februari. Jadi di sini teman-teman perlu memerhatikan juga bahwa kalau dari show tahunan itu mulai bukan dari 17 Februari, tapi kebetulan tahun ini kita mulai dari 4 Februari. Jadi mulai 4 Februari ini hal-hal yang akan saya sampaikan itu mulai berlaku buat kita. Oke, jadi sorry sekali lagi untuk bukan salah. Jadi kesulitan teknis yang saya hadapi tadi karena biasanya saya nggak ada masalah dengan live. Cuma kali ini kenapa ya tiba-tiba ada masalah dengan live. Anyway, kita sudah ketemu di sini. Walaupun muka saya penuh dengan tulisan, yang penting suara saya terdengar. Oke, kita halo selamat malam Budi, selamat malam semuanya di sini. Kita ini sekalian dijawab Yuwandi nama. Oh, oke Master, kapan ceramah di Setia Dhamma Manggala Sunter? Tanggal 1 Maret ya. Dan buat teman-teman di sini juga
pembacaan 12 show ini biasanya tidak termasuk di talk show live. Ya, biasanya talk show live saya kebanyakan bicara soal ekonomi. Jadi 12 show ini tidak di tidak dimasuk tidak dimasukkan ke dalam pembicaraan talk show. Mungkin hanya poin-poin saja yang mana mumpung saya ingat, jadi poin-poin yang kita akan bicarakan pada malam hari ini itu sudah dirangkum oleh salah satu media surat kabar yang berbahasa Inggris. Ya, saya belum berani ngomong sekarang karena dia juga masih belum memberikan tanggal kepastiannya untuk menerbitkan pembacaan show kali ini. Ya, oke. Jadi kalau misalnya malam ini nggak dapet atau misalnya terlewatkan atau apa, jadi kasih tahu teman-teman yang lain, nanti ya nunggu aja di surat kabar berbahasa Inggris, yaitu ada poin-poinnya di situ. Nah, malam ini lebih dari sekedar poin, jadi bisa lebih detail. Sekali lagi pembacaan show tahunan. Ya, kita mulai dari show kuda. Show kuda ketemu dengan kuda. Nah, ini bagaimana? Kuda itu adalah show yang kalau di putaran show itu adalah yang paling atas, ya. Jadi elemen apinya tuh paling banyak. Nah, orang-orang show kuda itu kebanyakan adalah orang-orang yang kelihatan dari show-nya. Ini kebetulan gambar kuda, ya. Itu yang jadi biasanya orang-orang show kuda ini secara umum ya. Itu adalah orang yang berani maju. Nah, berani maju ini harus digunakan dengan wisdom-nya. Jadi maju karena dengan wisdom-nya. Ya, karena api itu juga melambangkan wisdom. Oke, tahun ini, tahun kuda api, kuda akan kedatangan hoki. Ini kita bicara rezeki finansial, iya. Tetapi juga banyak tantangan. Jadi sebelum kita ngomongin juga yang lain-lainnya, semua show setiap tahun kalau saya pelajari juga pasti ada bagusnya, pasti ada jeleknya juga. Kalau lagi jelek banget, misalnya nanti kita lihat show tikus yang Chong sama kuda tentunya. Nah, uh, masih ada baiknya. Ya, itulah hidup manusia juga pasti naik turun. Nggak mungkin kejadian misalnya gini. Sekarang kuda dapat duit bukan berarti setiap hari di tahun kuda itu dapat duit terus. Ada tantangannya juga. Ya misalnya apa? Misalnya di sini tantangan yang berhubungan dengan badan itu adalah kesehatan. Ya, jadi kemungkinan besar apalagi setelah dengar wah ini bakalan duitnya datangnya banyak banget. Terus udah gitu jadinya dia kerja keras sekali, yang mana itu biasanya saya anjurkan, kalau kamu pas lagi periodenya bagus untuk dapat finansial, ayo sekarang justru kencangan ikat pinggang, kerja yang keras. Ya justru biasanya periode yang bagus itu malah harus makin ngegas. Ya, nanti ada pertanyaan juga yang saya selipkan di sini dari Mas Hahid ya. Misalnya kayak sekarang nih, untuk show kuda api harus agresif atau main aman aja. Nah, agresifnya di soal pekerjaan untuk kuda, ya show kuda. Agresifnya di soal pekerjaan, soal ekonomi, yes, agresif. Tapi harus main amannya di mana? Perhatikan kesehatan. Karena banyak sekali bintang-bintang atau energi yang negatif juga yang menghampiri show kuda. Jadi kebanyakan itu adalah karena stres, karena pekerjaan ya stres. Nah, stres ini tentu akan berdampak negatif ke kesehatan, tapi juga terutama buat yang wanita ya, perempuan yang sedang hamil ini harus hati-hati karena bisa kejadian miscarriage ya atau keguguran karena terlalu capek, karena terlalu stres. Jadi buat wanita show kuda ya, perempuan show kuda yang sedang hamil, tolong perhatikan sekali kesehatan kalian. Ya, jadi tahun kuda di tahun kuda itu adalah Tai Sui sebutannya.
Ya, jadi ketemu sama Tai Sui, yang mana kita bilang Jupiter itu tuh lagi di sabuknya kuda, ya. Jadi banyak tantangan dan tantangannya tuh besar sekali. Tetapi sekali lagi soal ekonomi, soal finansial itu ada bintang yang namanya golden chest itu apa ya? Kotak kotak harta yang datang itu cuma istilah aja, ya. Kotak harta yang datang, jadi dari semesta diberikan kotak harta, ya, artinya finansial itu akan meningkat. Tapi ingat kesehatan, ya, kesehatan di sini kurang begitu bagus, dan juga ketemu dengan banyak kejadian yang menyedihkan, ya, misalnya kehilangan teman atau anggota keluarga yang bikin kita sedih, jadi stres. Nah, itu akhirnya pengaruh juga ke kesehatan. Tetapi juga buat Shio Kuda, ada kemungkinan besar yang bekerja di bidang politik, terutama di politik itu bagus sekali untuk bekerja, bukan bekerja, tapi maksudnya bagus sekali untuk mendapat chance-nya, ya, kesempatannya untuk naik jabatan. Oke, nah mari kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah Shio Kambing. Shio Kambing di sini termasuk lebih bagus kalau strata ekonominya dibandingkan kuda. Ya, kalau kuda dapat apa tadi itu? Peti harta. Kalau kambing itu malah mendapatkan kereta harta, jadi lebih besar. Ya, kalau kita bicara soal volume. Jadi Shio Kambing selamat dapat kiriman kereta harta, ya. Em, Tetapi juga yang lain-lainnya soal reputasi juga akan tambah meningkat. Jadi kalau misalnya kalian mungkin show kambing yang suka bikin konten gitu, ya, nah reputasinya makin baik, ya. Jadi di sini yang suka bikin YouTube ataupun konten Instagram atau misalnya jualan lewat sosial media, ya, reputasinya akan membaik. Jadi itu adalah dukungan dari semesta, bukan sekedar teori saja. Sekali lagi ini kita bicara soal penampilan, bukan penampilan, ya, keberadaan kita, ya, hubungan kita dengan dunia luar. Nah, teman-teman, saya sudah lama nggak IG live, jadi agak-agak kaku sekarang bawain IG live. Karena ngomong sama kamera aja. Oke, jadi mohon maaf kalau misalnya ada ketidaklancaran di sini. Tetapi yang saya senang dari show kambing tahun ini juga dia mendapatkan dukungan, istilahnya itu dari penguasa galaksi kita, bukan galaksi, apa namanya, tata surya kita atau matahari. Dalam hal ini ada matahari, istilahnya energi matahari. Nah, di tata surya kita energi yang paling besar itu adalah matahari, dan shio kambing itu mendapatkan energi dari matahari. Artinya apa di sini? Artinya adalah secara kesehatan itu kambing itu bagus sekali. Seperti kayak kita berjemur di matahari, seperti apa sih ya kita untuk mendapatkan uh, dongkrakan vitamin D misalnya, ya. Anggap seperti itu untuk lebih mengerti. Tapi ini kita bicara soal chi atau energi yang besar sekali. Energi yang besar sekali yang bisa menjaga kesehatan kita, sehingga dalam pencarian atau pengejaran kereta harta tadi, ya, itu kesehatan baik sekali, ya. Jadi kesehatan bagus sekali, karismanya juga semakin baik, ya, penampilan karisma. Dalam hal ini karisma itu apa sih? Karisma adalah penampilan tetapi yang ada energinya. Energized, energized gitu, ya, selalu bagus, dan juga kesehatan bagus dalam hal pengejaran ekonomi, tetapi juga hati-hati di sini
Kalau dikasih tahu, wah ini nih bakalan bagus, sehingga agresif sekali untuk itu, iya bagus, tetapi juga jangan membuat rencana-rencana yang tidak realistis, ya. Karena ada juga nanti jadinya malah apa namanya itu, jungkir balik, ya. Karena goalnya terlalu tinggi, nggak bisa mencapai, terus jadi larinya tuh cuma lompat-lompat aja, malah terjungkal, ya. Jadi itu adalah eh, pesan untuk Sio Kambing, bikin goal yang realistis, ya. Walaupun dapat kereta kencana, dapat kereta harta, ngejar ya, tapi ya sesuaikan juga dengan goal yang kalian bikin, itu jangan terlalu unrealistic, ya. Oke, jadi ada pertanyaan, Sio kamu tipe yang cocok maju duluan atau justru jago nunggu timing? Nah, ini adalah timing yang bagus sekali buat Sio kambing untuk maju. Ya, tetapi eh, maju duluan enggak. Ikuti dari derapnya. Ya, jadi eh, kalau dirangkum di sini adalah bikin rencana, ini terutama bicara soal rezeki harta, bikin rencana, budget seperti apa, pencapaian seperti apa, tetapi yang realistis, ya, dan semoga tercapai. Jangan sampai unrealistis, oke? Karena kesehatan mendukung, kemudian juga dari energi semesta juga sangat mendukung, ya. Selain dari kesehatan itu tadi juga ada kereta harta tadi, ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan goalnya, ya, goal yang kalian bikin. Jangan terlalu unrealistis. Kita lanjutkan sekarang dengan Xiao Monyet. Oke, kita lihat Xiao Monyet. Xiao Monyet terutama ini bintang-bintangnya berpihak pada Xiao Monyet yang masih sekolah, ataupun Xiao Monyet yang pekerjaannya di bidang riset. Ya, karena di sini ada bintang yang namanya bintang pelajar yang bagus sekali. Artinya apa? Kalau kalian bergerak di bidang itu, Xiao Monyet yang bergerak di bidang itu, maka akan mendapatkan pengakuan yang bagus di tahun kuda api ini. Cuma secara umum untuk Xiao Monyet ini finansialnya kurang begitu bagus. Kecuali yang tadi saya bilang, kecuali kalau kalian bergerak di bidang tadi, ya, di bidang edukasi atau riset. Itu bagus, ya, karena biasanya kalau naik pangkat tentu biasanya juga gajian nambah. Tetapi buat yang lain, Xiao Monyet yang lain, ini harus hati-hati di tempat kerja, itu akan ada perselisihan paham, ya, sehingga ini perlu diperhatikan. Lebih baik mengalah dulu. Kenapa? Karena lebih cenderung kalah. Ya, nah, kalahnya ini bukan soal kalah menang, itu nggak masalah kalau cuma ngomongan aja, tetapi ini bisa juga berbuntut di apa namanya, pecah kongsi misalnya. Nah, kalau kalian kerjasama dengan teman lain, ya, harus hati-hati karena tahun ini ada energi yang bisa memecah belah. Dan itu yang menarik siapa? Yang menarik adalah diri kita sendiri. Alias kali ini adalah kita bicara Xiao Monyet. Jadi siapa yang Xiao Monyet, hati-hati dengan perkataan. Ya, jangan sampai kata-kata kita bikin orang salah paham, sehingga malah bikin kalau ada partnership itu malah pecah. Ya, jadi perhatikan omongan. Nah, kenapa di tahun yang sama ada yang cuan, ada yang capek gitu. Nah, ini tergantung dari kita melihatnya, ya. Terutama untuk beberapa show yang memang dapat kayak tadi misalnya peti uang. Ada juga yang dapat kereta uang. Oke. Tapi ada juga yang enggak, ya. Nah, dalam hal ini misalnya Xiao Monyet ini kayaknya so far nggak ada, oke, nggak ada yang secara ekonomi itu kayaknya kok nggak ada duitnya di sini gitu, nggak ada bintang atau energi, kita bilang energi yang mendukung untuk itu. Berarti apa? Justru nggak perlu terlalu agresif,
ya, terutama untuk kalian yang berbisnis, jangan terlalu agresif untuk bikin apa namanya goal. Satu itu, yang kedua adalah jalani saja rutinitas yang sebelumnya dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, jangan bikin partnership baru misalnya di tahun kuda api ini. Oke, atau misalnya buka bisnis baru, atau buka misalnya kalau kerja di franchise, buka franchise baru, ya. Oke, seperti itu. Jadi capek nggak? Akan capek kalau udah dikasih tahu kayak gini, tapi malah kejar, ya, ngeluarin energi sebesar. Nah, ini akan bisa kejadian perselisihan paham tadi, terutama dengan partnership. Nah, ini akan capek karena eh, kesalahpahaman yang terjadi itu malah bikin buyar, ya. Jadi malah rugi. Oke, jadi harus hati-hati, perhatikan perkataan sendiri. Ingat, ini masing-masing show itu kita baca masing-masing show adalah untuk diri kita masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang seperti misalnya di sini ada perselisihan paham. Nah, ini sebenarnya yang menarik adalah kita, ya, show itu. Bukan penyebabnya bukan orang lain. Ya, jadi jangan selalu menyalahkan orang lain, tetapi adalah show itu sendiri. Oke? Nah, sekarang show ayam. Banyak teman-teman saya show ayam karena saya sendiri juga lahir dari show ayam. Nah, bagaimana dengan show ayam? Show ayam not bad. Dari ada tadi kalau misalnya kayak show monyet itu ada dari 5 bintang, 2 bagus, 3 kurang itu bagus ya. Oh, sorry, yang show monyet juga karena di sini ada yang saya lihat ada yang show monyet barusan yang gabung. Nah, itu tolong perhatikan untuk hari apa yang bagus kalau mau datang ke apa namanya kematian, ya. Kalau ada yang kematian, kita mau datang, tentu baik sekali ya. Tapi untuk yang siu monyet, tolong perhatikan ada hari-hari tertentu yang tidak boleh, ya. Sebaiknya tidak. Ini kenapa? Nah, ini ada ceritanya lagi, tetapi saya pikir kita mau maju dulu untuk pembacaan-pembacaan show yang lainnya. Oke? Uh, Metafisik seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang nggak ada bahasanya yang bisa disebutkan, yang bisa menyinggung teman-teman. Saya termasuk orang yang terlalu santun memikirkan kata-kata supaya kalian tidak terintimidasi, karena belajar metafisika itu adalah belajar kehidupan, dan di kehidupan kita tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang tentunya saya juga tidak mengharapkan kalian mengalaminya. Itu misalnya seperti kenapa sih ada di tradisi, kita bilangnya tradisi Tionghoa, di saat-saat tertentu kita nggak boleh datang gitu ke kematian, ya. Sebenarnya ini adalah soal energi, lagi-lagi kita belajar soal energi atau qi di sini. Nah, di sini qi untuk sio monyet itu ada yang namanya qi menyendiri. Kalau datang ke kematian yang mana qi-nya adalah yin, ya, jadi yin itu makin yin, jadi makin sendiri, makin terisolasi. Nah, ini gimana cara kerjanya? Itu yang panjang babaknya untuk diceritakan. Tetapi intinya kenapa ada beberapa show yang sebaiknya menghindari datang untuk kematian itu adalah seperti itu, ya. Pasti teman-teman ada yang nanya, nah kalau misalnya kematiannya itu terjadinya di keluarga sendiri gimana? Ya, tentunya nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya ini adalah untuk yang show monyet yang apa namanya di tahun kuda api ini baiknya tidak datang ke upacara kematian misalnya. Tentu kalau doa kan bisa juga dari jauh, ya. Penyampaian PayPal bisa dititipkan misalnya.
Oke. Nah, ini makin mengurangi, eee, jadi ada banyak yin energi di show, monyet di tahun kuda api ini, yang membuat kalau misalnya datang ke acara-acara yang yin, dalam hal ini kematian, itu makin yin. Nah, kita tahu kalau apapun yang terlalu yin atau apapun yang terlalu yang, misalnya tahun kuda api sendiri itu adalah tahun yang super super yang, itu banyak yang nggak bagus. Ya pasti banyak kejadian yang nggak bagus. Jadi kita hari ini nggak bicara tentang ekonomi tentunya, tetapi sedikit apa namanya, tips saja bahwa apapun yang terlalu yin atau apapun yang terlalu yang itu nggak bagus ya, karena ada pengertian juga, oh yang tuh bagus, yin tuh nggak bagus, no ya, semuanya harus seimbang, yin dan yang harus seimbang. Oke, kita ke sio ayam itu bagus nggak dari segi keuangan kurang, oke. Orang pasti nungguin itu dulu, keuangan dulu ya. Keuangan kurang, tetapi buat mereka, buat sio ayam yang bergerak di bidang estetik ya, bisnis-bisnis yang indah-indah, misalnya perhiasan atau kecantikan ya, itu bagus. Ya, nah kalau misalnya dibilang gitu kan berarti duitnya datang gitu ya dari bisnis tersebut. Tapi secara umum, sio ayam secara umum itu belum ada bintang uang di sini. Yang ada adalah bintang popularitas. Nah, popularitas itu penting buat orang-orang yang memang harus populer. Misalnya siapa? Misalnya orang yang bergerak di bidang politik. Jadi mereka yang bergerak di bidang politik, sio ayam itu popularitasnya naik. Nah, kalau yang buat pebisnis lain, ya bukan keindahan, bukan juga politik, atau yang membutuhkan popularitas, misalnya content creator gitu, eh, berarti dia harus hati-hati dengan, terutama kalau mereka yang sudah menikah atau sudah berpasangan, karena bintang populer ini juga bikin adanya orang ketiga, kita istilahnya seperti itu ya. Ini bukan bintang asmara yang trauma, bukan, tapi ini jenisnya lebih lebih apa ya, intensitas. Saya lagi mencari kata-kata yang sopan, tapi intensitas uh, asmaranya itu lebih kuat lagi. Itu oke. Jadi istilahnya, jadi um, buat sio ayam harus hati-hati, bisa menarik orang ketiga di dalam hidup berpasangan atau pernikahannya. Oke, mungkin untuk kata-kata yang lebih ramah. Oke. Nah, ada juga kekurangan yang, oh ini nih, oke, ada juga yang artinya di sini pancing. Nah, di sini pancing ini nih nggak bagus ya. Pancing itu artinya apa? Memancing masalah. Masalah apa? Terutama yang hubungannya dengan asmara. Nah, ini nih nambah lagi kan. Jadi, apakah ini bagus? Jadi, kayak bintang populer tuh bagus nggak? Bagus, tergantung kita pakainya. Ya, pakainya tuh terutama untuk kalau orang-orang yang membutuhkan popularitas. Tetapi harus ingat juga ada bintang yang seperti pancing. Nah, ini pancing ini adalah kita memancing masalah, istilahnya. Masalahnya gimana? Masalah di bidang asmara, ya. Dan ya, it's going to be very messy. Messy aja. Jadi harus hati-hati di situ. Ya, jadi buat mereka yang sudah sio ayam yang sudah berumah tangga, tolong lebih apa namanya, memperhatikan ya kehidupan rumah tangganya ya. Jangan perhatikan kehidupan rumah tangga orang lain. Kemudian tapi ada juga bagusnya di sini dalam hal
Sio ayam itu juga bisa enjoy keberuntungan. Nah, keberuntungan di sini secara menyeluruh, ya. Menyeluruh jadi artinya ada duit nggak? Ya ada, ya dalam hal itu. Tetapi kita bicara di sini keberuntungan yang lainnya dalam arti kesehatan misalnya. Kemudian juga ada orang yang menolong saat kita membutuhkan pertolongan. Nah, pertolongan nggak mesti kita soal duit ya, tapi juga kayak misalnya kita pusing nih ada masalah gitu. Nah, ini ada yang bisa nolong nggak? Ada ya, akan ada yang membantu. Kemudian juga kalau misalnya dia ada masalah, itu ada yang membantu. Nah, itu adalah keberuntungan juga ya. Jenis keberuntungan macam-macam, tidak hanya uang sekali lagi, tetapi juga keberuntungan di bidang bantuan itu juga termasuk keberuntungan. Misalnya saja rumahnya banjir, nah itu beruntung ada orang yang nolong seperti itu ya. Jadi tidak selalu harus berupa uang pertolongan ini. Oke. Kaki Diary, halo, baru muncul. Apa kabar? Baik. Kalau single ayamnya bisa dapat pasangan, semoga ya. Semoga ya. Bintang ini nih, kita sekali lagi ini bukan Tauhwa, karena orang taunya banyak kan Tauhwa atau bintang asmara. Ini bintangnya beda ya. Dia lebih kuat. Nah, bisa dapat pasangan nggak ya? Tergantung dia. Nah, ini ingat lagi perkataan saya sebelumnya bahwa memang Sio itu yang narik, ya. Nah, tapi kita kan nggak tahu nariknya siapa juga. Ya, jadi dapat pasangan tergantung dari Sio ayamnya sendiri mau bilang ini bakalan jadi pasangannya atau enggak, ya. Kembali ke tangannya juga gitu. Oke. Nah, kemudian ini ada datang buat dengerin pulang dengan sudut pandang baru. Mas Said bilangnya begitu. Semoga demikian juga dengan teman-teman yang mendengarkan Aji Live kali ini bahwa pembacaan apa namanya show itu adalah untuk memberikan pandangan, ya. Eh, baru baru dalam hal ini kalau udah ketemu dengan Erinnya, saya selalu bilang kalau baca ramalan show, apalagi dengan tulisan dan ramalan gitu ya, ambil 10-25% saja. Jangan percaya 100%, ya. Kenapa? Karena masih ada faktor lain. Oke, ada faktor lain. Kenapa David dibilangnya wow? David, kamu punya masih belum? Ya, masih jauh. Oke. Tadi ada yang bilang kalau Sio Naga bagaimana? Belum ya, masih belum. Kita sekarang ke Sio Anjing. Oke. Sio Anjing di sini dari 5 bintang yang dibaca ada 3 yang bagus, dan ini ada satu bintang yang bagus banget yang bisa menyiasati bintang nggak bagus di sini, yang sangat sangat nggak bagus ya. Ada satu bintang yang sangat nggak bagus, tapi ada bintang yang bagus sekali yang menetralisir, sebutannya menetralisir bintang yang nggak bagus. Nah, bintang yang bagus ini apa? Kehilangan uang, berantem, terus ada orang yang mau ngejahatin gitu ya. Nah, kalau udah tahu seperti ini, ada kehilangan uang misalnya. Nah, kehilangan uang dari mana? Terutama kalau kalian yang suka gambling. Nah, gambling tidak selalu harus juga artinya judi, tetapi juga yang apa namanya di market share, ya, di stock market misalnya, itu termasuk juga berkemungkinan untuk kehilangan uang. Ya, jadi itu adalah nggak bagusnya. Tetapi di sini juga ada bintang yang bikin lega. Jadi ada bintang kelegaan, mungkin sebutannya seperti itu. Nah, ini membantu untuk mengurangi tadi, ya, mengurangi masalah yang tadi saya sebutkan. Ya, kemudian juga buat mereka yang sio anjing yang bergerak di bidang kesenian terutama, kemudian juga filosofi, keagamaan,
ya, keagamaan, atau feng shui, jadi mungkin ahli feng shui yang 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 sionya adalah anjing. Nah, ini nih lagi bagus ya, bintangnya lagi bagus banget. Oke. Kemudian buat mereka yang masih belajar, masih sekolah, atau mereka yang kerja di kantoran, ya, ini ada bagus sekali bintang yang bikin ujian itu mendapatkan angka yang bagus. Kalau kerjaannya di recognize, ya, mendapat recognition, bahkan bisa naik jabatan, dapat promosi, ya. Tetapi juga harus hati-hati dengan gosip ataupun skandal. Nah, hati-hati buat mereka sio anjing yang mempunyai bisnis sendiri, ya. Ini ada kemungkinan juga apa, lawsuit, ya, ada lawsuit. Nah, kalau ada lawsuit, sekali lagi ini masih ada juga bintang kelegaan tadi. Jadi semoga nggak sampai parah lah istilahnya. Ya, masih ada ya energi yang membantu supaya masalah yang terjadi itu tidak terlalu berat. Jadi ini bagus sekali ya, ada bagusnya. Nah, kalau uang gimana? Gak bagus ya, termasuk harus hati-hati karena berkemungkinan untuk kehilangan banyak uang, mau judi maupun nggak judi, mau main saham ataupun tidak, ya, harus perhatikan ini ya, kehilangan uang. Nah, ini kadang-kadang cuma kesalahan akuntansi aja, ya, kesalahan perhitungan, ya. Jadi, nah, di sini ada juga yang salah kaprah dari opini umum yang bilangnya begini, kan tahun kuda. Biasanya kuda itu dekatnya sama siapa? Sama harimau dan juga dengan anjing. Ya, ini bikin segitiga yang namanya api. Kebetulan tahun ini udah apinya udah banyak sekali. Karenanya yang namanya show harimau, macan dan juga anjing ini nggak selalu bagus di tahun ini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti yang macan berikutnya ya, nanti masih. Oke, kita maju lagi. Jadi ini uh, show anjing itu lagi naik kuda atau ketarik debunya. Nah, ini lebih, lebih cenderung ketarik debunya ya, terutama dalam hal kehilangan uang dan juga hukum, masalah hukum. Kita lanjut ke show babi. Ini ada sahabat saya di sini yang ngikutin dari tadi terus nanyain juga, ini gimana sih, ini udah mulai atau belum? IG live-nya, sorry. Tadi itu technical difficulty. Oke, show babi. Show babi adalah show yang banyak mengandung air, ya. Nah, ini adalah yang dibutuhkan sekali di tahun kuda. Artinya apa? Show babi itu bakalan banyak kerja keras. Tetapi kerjaannya ini juga harus diperhatikan ada kecolongan, ya. Kerja udah susah tapi kecolongan. Nah, ini harus diperhatikan pembukuannya. Oke? Karena ada yang namanya energi apa namanya itu, pencurian di situ. Ya, maksudnya kalian menarik pencuri. Jadi jangan sampai ini kejadian. Jadi gimana caranya? Ya, perhatikan pembukuannya. Ya, dilihat dari situ jadi ketahuan. Oke? Nah, tetapi ini kalau kalian, oh sorry, ini nih juga kebetulan. Nah, ini nih kebetulan juga show babi itu kalau bisa mencegah pergi ke kematian, ya, upacara kematian. Dan juga perlu untuk memperhatikan kesehatan, jadi perlu medical check up. Cuma yang bagusnya tadi saya bilang bahwa show babi itu sangat dibutuhkan sekali di tahun kuda api ini, dalam arti jasa pekerjaannya. Kenapa? Karena dia juga didukung oleh energi yang namanya, kita bilangnya Tianyi Guiren, ya, Guiren. Nah, kita bilangnya Kuijin. Jadi dia kedatangan Kuijin. Jadi dia juga akan disupport sama support sistemnya dia.
dan juga yang kadang-kadang malah tidak disangka, ya, tidak disangka tapi malah membantu dia, ya, itu bisa dari siapa saja. Mmm, Mungkin kalau buat, mereka yang, apa namanya, Rasionghua mengerti dengan istilah Kuijin. Nah, ini nih kedatangan Kuijin istilahnya, ya. Kalau yang tidak mengerti Kuijin adalah Queren itu adalah orang yang menolong kita di saat kita membutuhkan, tapi dia itu menolong dengan ikhlas. Istilahnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga pernah dengar misalnya, dia kesulitan sekali keuangan gitu ya. Mungkin dia panti asuhan ataupun, tempat shelter misalnya gitu. Benar nggak ada tiba-tiba ada yang ngirim, dana tapi nggak ada nama. Nah itu kita sebutnya juga, clearance. Oke, jadi, Sio Babi ada bagusnya di tahun kuda api ini, dia dibutuhkan banget jasanya, pekerjaannya terutama, eee, di tahun ini didu didukung dengan Queren, ya, ada Queren yang nolong, karena di saat dia membutuhkan, terutama kalau misalnya sudah ketemu dengan skandal misalnya, atau misalnya ada, ketidakstabilan di, eee, usaha, oke? Eee, tapi juga buat kalian yang Shio Babi, ada kemungkinan untuk naik jabatan, reputasi juga makin bagus, karena dibutuhkan di tahun kuda api ini nih, Shio Babi itu lagi dibutuhkan sekali jasanya. Jasa sekali lagi ini adalah soal pekerjaan, ya. Jadi, reputasi akan naik, kemudian kalau, mereka yang kerja di bidang militer misalnya, ada Shio Babi yang di bidang militer, nah ini juga reputasi akan membaik dan dia mungkin, naik pangkat juga. Dan juga buat mereka yang, Shio Babi yang masih sekolah, itu juga ada bintang akademisi yang bagus sekali. Jadi siap atau belum, mau nggak mau kita harus siap, ya, selalu harus siap. Karena kadang-kadang ada kesusahan yang datang, kayak misalnya gini, ada, mungkin anggota keluarga atau kenalan kita yang tiba-tiba meninggal misalnya. Siap atau nggak siap? Ya, realitasnya seperti itu. Boleh datang nggak? Baiknya tidak ya untuk ke Shio Babi. Oke, jadi, apapun kejadian di tahun ini buat Shio Babi atau semua Shio, mau siap atau tidak siap, harus, mmm, siap dengan realita. Oke? Sekarang Shio yang ciong banget sama Shio kuda, yaitu adalah Shio tikus. Oke. Nah, di sini sebenarnya nggak semua shio tikus itu ciong berat sama shio tahun kuda api. Yang paling perlu perhatikan sekali soal kesehatan, soal uang, soal apa saja. Ya, jadi benar-benar kali ini harus waspada tinggi. Itu adalah mereka yang shio tikus logam. Nah, tikus logam itu adalah mereka yang lahir di tahun 1960. Ya, jadi siapa yang, lahir di tahun 1960 harus sangat perhatikan ini karena banyak kehilangan uang, harus hati-hati dengan, investasi yang spekulatif, jadi yang main saham hati-hati, harus sangat konservatif sekali, kemudian juga hati-hati dengan, mereka yang punya rumah di mereka yang sorry, hati-hati dengan kecelakaan yang berhubungan dengan api alias kebakaran ataupun kebanjiran, ya. Ini masih nih sekarang nih. Tapi ngomong-ngomong tahun kuda api ini, jadi kalau banjirnya besar ya, ini di awal tahun, tetapi nanti, kemarau juga akan panjang sekali, ya. Jadi hati-hati dengan, mereka yang shio tikus, itu harus waspada dengan kecelakaan tersebut, dua dua bencana tersebut, ya.
Mmm, hati-hati juga dengan ini seperti ditusuk dari belakang, kalau itu dibilang bukan soal gosip saja, tapi ini, orang-orang yang accuse itu tuh bener-bener ngomong di depan muka kita. Nah, jadi baiknya bagaimana? Kadang-kadang butuh waktu juga untuk tidak reaktif, ya. Jadi, lebih baik diam daripada langsung bereaksi, karena dengan bereaksi ini malah, situasi makin runyam. Dan ini sebenarnya adalah tidak hanya untuk show, tikus saja, tetapi untuk semua show juga, karena tahun kuda api ini adalah segala sesuatu itu tuh sangat super-super yang sekali lagi super yang tidak bagus, ya. Apapun, sangat agresif sekali, apapun yang terjadi itu sangat agresif. Kita udah lihat sekarang perang ya di mana-mana, nah itu adalah agresif. Itu super yang, ya super yang. Nah, tentunya buat mereka yang bergerak di bidang militer tentunya ini ya bagus gitu ya. Kalau soal bisnis ya bagus gitu yang mereka bekerja di bidang, apa namanya, pengadaan untuk militer misalnya, jadinya bagus. Tapi kalau yang tidak, merasakan yang tidak bergerak di bidang itu, tentunya merasakan, dampaknya ya. Karena perang, karena kemarau panjang, itu harga barang juga jadi, meningkat ya, nah itu yang nggak bagus, karenanya buat show tikus yang tidak bergerak di bidang tersebut ya, perhatikan bahwa uang ini masih untung masih ada satu bintang yang bagus, itu, adalah bintang kekayaan ya. Kekayaan datang, nah tetapi ini bukan dalam bentuk, mmm, ini, kalau uang dispekulasikan, misalnya di pasar saham, di tahun kuda api, itu hasilnya nggak bagus, buat shio tikus ya. Tetapi yang sudah menanam saham ataupun nabung, ya, shio tikus yang sudah nabung sebelum-sebelumnya, nah di tahun ini akan berkembang. Mengerti maksud saya di sini ya? Jadi jangan berinvestasi yang spekulatif di tahun kuda api, tetapi buat mereka yang sudah menabung atau berinvestasi di tahun sebelumnya, tahun ini akan mendapatkan hasilnya. Oke, ada perbedaannya di situ. Ya, oke. Nah, kemudian, eh, oh sorry ini ada yang nanya, 84 itu tikus ya tikus apa kok? Yang akhirannya itu 4 itu berarti kayu. 4 dan 5 itu kayu. 84 berarti itu kayu, ya. Eh kalau 84 tuh harus perhatikan, oke, kalau itu berarti harus sangat perhatikan soal kesehatan. Oke, di sini eh, untungnya kalau menurut saya sih untuk shio tikus itu dari kesehatan nggak ada yang parah, kecuali jadi kayak kecelakaan tuh dibilangnya parah nggak ya? Karena ini ya blood related, tapi bukan berarti kesehatan yang kronis mungkin. Oke. Nah, kesehatan yang akut ya. Jadi hati-hati dengan blood related accident. Yang mana ini buat sio tikus yang masih sehat ya. Yang masih sehat. Yang darahnya bagus, silahkan apa itu namanya? Donor darah. Yaitu caranya seperti itu. Ya, memitigasi masalah-masalah blood related accident. Tapi kalau buat, mereka yang nggak bisa berdonor darah, itu boleh melakukan medical check up yang mana cek darah, ya. Karena yang penting adalah kita sudah memecah darah kita sendiri, ya, seperti itu. Jadi bisa cek darah, itu kan disuntik tuh. Nah, itu sudah artinya kita sudah kecelakaan, mini kecelakaan, ya. Itu untuk memitigasi, masalah ini ya, masalah di tahun kuda api. Oke, jadi kesimpulannya
untuk show yang sangat bertentangan sekali, ya, Ciong dengan kuda, yaitu show tikus. Bagaimana caranya? Oke, kesimpulannya adalah apa? Uang datang, kesehatan not bad, kecuali yaitu apa namanya, ketemu dengan kecelakaan, harus hati-hati dengan api, kecelakaan api, air, dan juga darah. Tapi masih bisa dimitigasi dengan cek darah ataupun donor darah. Oke, jadi ini saya harapkan dilakukan oleh kalian yang show tikus terutama supaya memitigasi masalah-masalah yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, uang sekali lagi yang sudah diinvestasi sebelumnya akan membuahkan hasil, tetapi yang jangan investasi yang spekulatif di tahun kuda api. Oke, buat yang show tikus. Oke, kita lanjutkan lagi dengan show kerbau. Show kerbau, wah, show kerbau termasuk bagus ya. Show kerbau ini bagusnya apa? Karena dia mendapatkan bintang kekuasaan yang bagus sekali. Nah, kalau kita mendengarkan bintang kekuasaan atau kita bilangnya di sini bintang kaisar, ya, kekaisaran. Artinya apa? Dia mempunyai power yang tinggi sekali. Nah, ini tentunya sangat menguntungkan buat mereka yang bergerak di bidang politik tentunya, ya, atau pemerintahan ataupun dia memiliki jabatan tinggi, ya, ketua kah atau misalnya eksekutif kah atau chief, ya, yang ada label-label tersebut, itu tentu akan lebih bagus lagi karena dia punya bintang kaisar istilahnya, ya. Jadi ini juga bintang yang mendatangkan uang, tentunya dengan kekuasaan biasanya itu ada uangnya juga gitu. Eh, Kemudian juga ada, wah, ini bagus-bagus nih, bagus-bagus ya. Selain kekaisaran, power tadi, berarti ada promosi jabatan juga, kemudian keberuntungan. Cuma harus hati-hati dengan apa ini, harus hati-hati dengan apapun yang kegagalan yang tiba-tiba, ya. Nah, ini nih bisa artinya sesuatu yang mengagetkan. Sesuatu yang mengagetkan tuh apa? Di luar dari, jadi gini, orang yang biasanya kekuasaannya tuh tinggi sekali, kadang-kadang miss, ya, miss waspada. Kehilangan kewaspadaannya terhadap, misalnya bisa juga anak buahnya, bisa juga dengan cara kerjanya yang terlalu apa namanya, tidak melihat anak buah juga bisa. Maksudnya begini, yang semena-mena. Nah, kekuasaan yang semena-mena. Nah, ini bisa malah menjadi batu sandungan kegagalan yang tiba-tiba, ya. Nah, ini nih yang kita tidak harapkan tentunya. Jadi harus hati-hati soal bahaya ataupun kegagalan yang tiba-tiba buat show kerbau. Jadi berani ambil peluang nggak buat show ini? Ambil peluang, ya, setiap peluang ambil untuk show kerbau, karena show kerbau termasuk show yang unggulan dalam arti power, dalam arti uang. Jadi hajar, ya, hajar aja. Cuma dalam cara bekerjanya, walaupun mendapatkan kekuasaan yang tinggi, ingat jangan semena-mena, ya, karena itu yang bisa berujung kegagalan yang tiba-tiba apa namanya, kaget kaget karena bahaya ataupun kegagalan yang sangat tiba-tiba yang mengagetkan, ya, yang tiba-tiba kenapa ya gitu, ya nggak tahu gitu, tiba-tiba dia gagal gitu. Jadi kayak apa ya, seperti api, ya, api yang besar sekali terus tiba-tiba dikasih air, ya, itu langsung mati seperti itu, ya. Jadi jangan sampai, jadi jaga apinya selalu menyala, ya. Nah, untuk api yang menyala itu adalah api yang seperti lilin misalnya, dia nyala terus. Artinya apa? Dia memberikan penerangan, artinya dia mengeluarkan wisdomnya, bukan agresivitasnya untuk mendapatkan apapun, ya. Jadi kekuasaan yang tidak semena-mena atau semena-mena, itu tuh kekuasaan yang agresif. Tapi kekuasaan yang dengan wisdom itu seperti api, seperti nyala obor, itu malah memimpin,
Ya, ingat di sini dia mendapatkan dukungan banyak sekali, cap kaisar sebutannya lah. Oke, bintang kaisar. Nah, ini semuanya bagus ya. Oke. Nah, sekarang show yang sahabatnya kuda, yang mana adalah macan. Ya, tetapi di sini kebetulan show macan tahun ini banyak sekali kekurang bagusannya. Oke, karena di sini jadi ini saya harapkan juga sama kayak show tikus, karena ini hubungannya dengan darah, ya. Jadi baiknya melakukan donor darah. Kalau nggak bisa, paling tidak cek darah. Oke, cek darah. Oke. Nah, itu untuk memitigasi apa? Memitigasi karena ini akan ada eh, injury ya, kecelakaan yang buat dia kecelakaan badan, jadi sakit ya, sakit karena kecelakaan. Nah, ini baiknya dimitigasi dengan cara seperti itu. Nah, apakah ini boleh dengan function? Juga bisa. Function itu adalah tradisi ya, sebenarnya adalah untuk kita kayak misalnya mau melepaskan burung atau ikan atau belut atau apa, itu bisa dilakukan di wihara ataupun di mana saja, di rumah sendiri juga boleh gitu ya. Nah, ini caranya, salah satu cara untuk memitigasi adalah seperti itu. Oke, functional sendiri artinya apa? Feng itu adalah melepas, ya, membebaskan sheng, kehidupan. Jadi membebaskan kehidupan. Tentunya disertai dengan doa bahwa itu adalah kehidupan yang kita lepaskan dari kurungan. Ya, apapun yang dikurung itu boleh dilepaskan. Jadi sebenarnya akan lebih bagus kalau menurut saya sih, selama ini yang saya tahu adalah kalau misalnya kalian punya burung misalnya di rumah ya, suka miara burung. Nah, ada baiknya untuk dilepaskan. Sayang banget ya kalau burungnya mahal. Nah, ini nih saya bicara tentunya burung-burung yang biasa-biasa saja. Oke. Atau ikan misalnya ya, ikan. Miara ikan gapi banyak banget, apalagi banyak beranak gitu ya. Udah dilepaskan saja ya. Jangan diperjualbelikan, mendingan dilepaskan. Tapi kalau misalnya kalian yang tidak memelihara itu, misalnya seperti saya juga nggak melihara binatang peliharaan di sini, kita bisa melakukan tradisi atau upacara function di manapun ya. Cari aja, biasanya di kelenteng ada, di wihara juga ada. Tapi tidak semuanya sama jelek ya buat macan, terutama buat mereka yang masih belajar, karena di sini belajar tuh artinya belajar mahasiswa ya, karena ada bintang akademis yang menghampiri sio macan sehingga pelajarannya bagus, sehingga lulusnya juga bagus. Tapi kalau untuk mereka yang sudah bekerja atau berumah tangga harus hati-hati dengan skandal juga ya, skandal roman ya, skandal asmara. Nah, itu harus baiknya dihindari tentunya. Semoga dengan pembicaraan kita malam hari ini itu bikin kita lebih waspada aja ya, karena ini juga berpengaruh jelek sekali buat kalian yang bekerja di office misalnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu poin untuk kita jadi turun jabatan atau bahkan dikeluarkan dari pekerjaan, karena ini ada bintang yang namanya juga backstabbing. Dan ini tadi itu ya, masalah roman tadi itu bisa dijadikan bahan untuk menikam kita dari belakang. Nah, jadi show mana yang sebaiknya menjaga ritme? Salah satunya adalah show macan. Ritme apa? Ritme yang sudah dilakukan sebelumnya dijaga. Ya, mau pekerjaan, mau kesehatan. Di sini kayak kesehatan ini bagus. Ya, show macan bagus. Jadi itu yang masih satu keberuntungan juga ya, kesehatan bagus. Uh, Cara berpikir juga bagus gitu. Nah, itu adalah keberuntungan juga. Itu yang perlu kita
syukuri dan dipelihara, dan yang lain-lainnya ya, pekerjaan, soal mencari uang gitu, ikuti ritme yang sebelumnya. Jangan bikin sesuatu yang agresif, ya, ikuti ritme sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah Sio Kelinci. Sio Kelinci adalah sio yang untuk pembacaan dari seluruh sio itu adalah yang paling bagus. Ya, jadi siapapun kalian di situ yang sio kelinci, ini super bagus banget. Ya, apa? Ada di sini ada kebahagiaan dari langit. Kemudian keberuntungan. Kemudian ada juga, ini keberuntungan banyak banget. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bintang keberuntungan. Ya, kebahagiaan, 1 bintang kebahagiaan. Tetapi yang perlu diperhatikan, jadi ini semuanya bagus ya. Buat kelinci, saya pikir ya kalau bagus nggak usah diomongin, udah pede aja. Lakukan saja apa yang kalian mau, ya. Cuma perhatikan saja untuk kehidupan ini, apa namanya, kalau di office ya harus hati-hati, ataupun kalau kalian bekerja di politik pemerintahan, perhatikan dengan omongan, karena omongan ini yang bikin apa namanya, gosip, ya. Jadi perhatikan omongan, cuma itu aja. Tahun buat sio kelinci ya, yang lainnya bagus, semuanya bagus. Cuma 2, 1 perhatikan omongan, oke, supaya tidak menarik gosip. Kedua, apa namanya, perhatikan kehidupan rumah tangga, ya, supaya tidak menarik yang lainnya. Oke. Nah, kenapa ada orang yang di tahun yang sama bisa melesat, sementara yang lainnya kayaknya berat banget untuk melangkah. Nah, ini adalah pengaruh dari energi bintang-bintang tersebut. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya, kita rasanya besar sekali dan kita rasanya bisa melakukan segala sesuatu yang sampai ke langit katanya. Mimpi boleh ke langit, tetapi ingat bahwa kita tuh sebenarnya kecil sekali, ya. Kita kecil sekali dan badan kita ini, keberadaan kita itu dipengaruhi sekali dengan gaya tarik planet-planet maupun bintang-bintang tersebut. Nah, itulah yang melahirkan pembacaan sio. Jadi saya berterima kasih buat kalian yang mendengarkan, dengan sabar mendengarkan apa, pembacaan sio ini, mungkin juga mendengarkan buat orang lain, tidak hanya diri sendiri. Tetapi ini adalah untuk kadang-kadang untuk kita jaga diri ya, untuk di tahun depan ini, karena masing-masing sio tentunya akan mengalami hal-hal yang berbeda. Ya, dari 12 itu 12 macam apa namanya itu, experience atau pengalaman. Tapi ingat bahwa kalian yang sama sionya, misalnya semua sio kelinci tentu tidak akan mengalami hal yang sama juga. Tetapi secara umum sio kelinci itu adalah sio yang di tahun kuda api ini adalah wah, unggul banget hampir di semua bidang. Tapi itu perhatikan, ya, perhatikan sekali soal omongan sama kehidupan asmara. Oke, 2 yang terakhir itu adalah naga. Tadi ada yang naga, kemudian saya sio ada juga yang sebelumnya di sini ada DM saya gitu, saya sio naga, terus bagus atau enggak? Nah, kita lihat sekarang, ya, bagus atau enggak. Sio naga ada yang 3 yang bagus, tapi ada 5 yang nggak bagus. Cuma untungnya dari 3 yang bagus ini, ada tadi bintang sebutannya itu adalah bintang yang melegakan, ya, atau merilis yang negatif. Nah, ini bagus sekali. Jadi dari 5 itu bisa di-courting. Jadi tinggal ada beberapa saja, ya. Nah, ini saya sebutkan semuanya, bintang yang jelek-jeleknya sama bagus-bagusnya. Tapi yang jelek-jelek ini itu harap diperhatikan. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kalau salah hari atau salah bulan, nanti operasi kosmetiknya malah gagal. Ini saya sebutkan ini kenapa? Karena naga, terutama naga yang mau operasi plastik di tahun kuda api ini, baiknya
mengurungkan diri dulu. Kenapa? Karena biasanya surgery-nya itu akan gagal. Nah, gagalnya itu bentuknya kayak gimana? Iya, operasi yang gagal. Gagal oplas tuh banyak ya. Jadi ya jahitannya kelihatan lah, infeksi lah, inflamasi lah, pokoknya jadi banyak masalah. Jadi saya sangat menganjurkan buat yang show apa namanya naga yang mau operasi oplas, jangan dulu, tahan ya, jangan di tahun ini. Walaupun ada di sini adalah bintang yang melegakan, mungkin ini artinya adalah apa? Gagal oplas, tetapi bintang melegakannya adalah dia nggak sampai infeksi, tapi tetap gagal ya. Jadi biasanya gagalnya tuh kelihatan seperti jahitannya kelihatan lah, apa lukanya terlihat ya. Nah itu tuh gagalnya di situ. Jadi dari semua show yang nggak boleh oplas di tahun 2026 ini adalah show naga. Ya, show lain masih boleh. Yang perlu diperhatikan sore ini nih ada sebenarnya. Sebentar ya, ada satu lagi. Oh, ada satu lagi itu adalah show macan. Ya, macan jangan. Macan dan juga naga. Oke. Nah, oke, saya sebutkan tadi itu adalah soal luka ya. Jadi buat yang tidak mau oplas ya, show naga yang santai-santai aja, nggak mau oplas, itu tetap ada bahaya injury ya. Injury itu berarti luka. Apalagi di sini juga ada yang namanya bintang namanya belati berdarah, serem banget ya namanya belati berdarah. Nah ini nih artinya tuh kecelakaan ya. Ada darah juga. Nah apapun biasanya pembacaan show yang ada accident kecelakaan atau ada darah-darahnya, itu sangat dianjurkan untuk berdonor darah atau paling tidak cek darah. Ya, oke. Iya Lin, yang show kelinci itu udah diomongin sebelumnya. Oke. Nah, tetapi yang bagusnya apa di sini? Yang bagusnya dia secara jabatan bagus, kemudian juga ada dua, jadi langit dan bumi memberikan bintang kelegaan. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Banyak yang bencana di sini misalnya ya, ada bencana air. Jadi buat mereka diver yang suka apa namanya nyelam ya hati-hati gitu ya. Ini ada bencana air ataupun penyakit ya. Jadi ini ada penyakit, ada sakit parah gitu yang datang. Nah ini di relief sama bintang ini. Ada dua bintang dari bintang langit sama bintang bumi ya yang memberikan kelegaan. Jadi kalaupun sampai sakit itu nggak sampai parah istilahnya. Ya, itu signifikasi dari dua bintang yang luar biasa ini. Ya, jadi bahaya pun juga akan dimitigasi. Jadi, tapi tetap kalau untuk yang soal kecelakaan dan soal cosmetic surgery, bagaimana cara apa namanya itu, memitigasi ya, menyiasatinya paling tidak dengan cek darah. Atau kalau masih bagus darahnya silakan donor darah ya, bagus darah ya. Orang yang ada soalnya yang rutin donor darah ya, yang bisa rutin donor darah silakan donor darah. Kalau yang nggak bisa donor darah itu baiknya ada cek darah ya, cek darah, cek kesehatan aja. Dan yang terakhir di sini adalah show ular ya, show ular tahun ini, masih tahun ini. Show ular bagaimana? Nah, show ular tiga bintang yang terbaca, satu bagus, dua nggak bagus. Nah, dua yang nggak bagus ini lebih cenderung ke arah ketidakstabilan mental. Bukan berarti gila, tetapi di sini tuh artinya banyak tantangan secara mental maupun psikologi.
ya, secara psikologi. Nah, artinya di sini juga lebih ke depresi ya, lebih tinggi tingkatannya daripada frustrasi. Jadi ada depresi dan juga, karena apa, karena gampang sakit. Jadi mungkin karena cuaca, mungkin juga karena memang sudah ada penyakit kronisnya, jadi tambah sakit. Mmm, tapi kenapa lagi, selain itu adalah karena ada, bukan ekonomi, uang yang datang, ya. Jadi uang yang datang tuh artinya ya udah kerjaan dapat duit banyak, kayak bisnis dapat duit yang banyak. Seperti pembacaan-pembacaan sebelumnya, biasanya kalau uang datang banyak itu, kitanya juga tambah stres juga. Nah, ini tergantung dari pembacaan fase masing-masing kalian. Kalian bisa, me-manage uang yang banyak nggak? Karena ada fase yang nggak bisa me-manage uang banyak. Ada fase yang ini duit datang banyak, tetapi dia bisa me-manage, tapi ternyata itu duitnya adalah duit orang lain, bukan duit sendiri-sendiri ya. Jadi di sini tentu kita perlu mempelajari lagi fase masing-masing ular nih gitu ya. Kayak gimana, apakah dia kuat nggak gitu nerima uang ini. Nah, ini yang seperti masalah mental atau sampai depresi karena uang itu kebanyakan adalah sio ular yang, memang di fasenya dia nggak bisa memegang terlalu banyak uang, ya. Oke, mmm, itu adalah sio ular, jadi nggak terlalu banyak di sini, cuma, beratnya adalah soal di, sakit-sakitan dan juga karena sulit tidur, ya, banyak sulit tidur. Kemudian, banyak kalau misalnya dia, bekerja atau bikin kesepakatan ya, biasanya kesepakatannya itu tidak tidak ketemu, alias apa, jadi kayak harapan yang nggak jadi ya, harapan yang sia-sia itu. Jadi itu yang bikin, mental breakdown sebenarnya. Tapi yang plusnya di sini untuk sio ular adalah soal uang nggak ada masalah sebenarnya, kecuali kalian memang nggak bisa pegang harta yang banyak, ya. Nah, tapi itu kembali ke pada masing-masing. Oke, sekarang saya mau lihat di sini, monyet ular sudah terlewatkah? Sudah lama sekali. Nggak, ular barusan diomongin ya. Kalau monyet iya, tadi di awal. Kemudian apa lagi nih, ada aduh atau apa, ini banyak sekali yang, berkomentar, apalagi di sini. Hmm, oke. Oke, ini nggak ada ya, nggak ada yang nanya ya. Dewa penolong, yes, Aang, Quijin, ya, Quirin, ya, babi hoki ya. Kita anggap semua hoki ya. Oke. Oke, tidak ada yang bertanya. Oh, baiklah. Hmm, rasanya tidak ada. Oh, oke, ini ada untuk tikus, mitigasi keluar uang banyak, apakah boleh investasi besar seperti properti? Yang tadi ya, kalau properti boleh, karena properti itu bukan spekulatif, ya. Mmm, properti itu kan kita, bicaranya beli properti, ya. Beli properti itu adalah beli tanah karena dia nggak spekulatif, ya. Saya harap ini sudah menjawab buat Lis Wijoyo.
Monyet apa yang mesti lebih hati-hati di tahun ini? Ini pembacaan untuk semua monyet, kecuali tadi saya bilang yang tikus, karena tikus yang paling cong ya. Monyet nggak terlalu, ya monyet kurang ya, dari 5, 3 nggak bagus, 2 yang bagus, masih oke lah, masih oke. Ya, monyet apa biasanya tuh yang monyet kayu, monyet apa namanya logam, nah itu tuh yang harus hati-hati. Oke, saya pikir itu saja. Ya, ya. Oke, terima kasih sudah tidak ada yang bertanya lagi. Saya pikir saya perlu mengakhirinya di sini. Cuma pesan saya adalah ingat bacaan ini adalah boleh dipercaya 10-25% saja, terutama kalaupun mau lihat yang perlu dipercayai, perlu diwaspadai ya, hati-hati itu adalah soal kesehatan biasanya ya. Itu sangat berlaku sekali, dan juga karena kesehatan ini juga dengan urusannya dengan badan kita, siapa yang mau operasi plastik harus hati-hati, terutama yang show, kalau bisa jangan, terutama yang tadi show naga dan juga show macan ya, itu jangan kalau bisa janganlah, tunggu 1 tahun ya, nanti tahunnya udah lewat baru boleh gitu. Oke, nah itu saja. Sedangkan kalau mau dengerin tentang ekonomi dan lain-lain, itu saya sementara ini masih kebanyakan bicara di talk show live ya, bukan di IG, karena itu membutuhkan materi presentasi yang mungkin lebih canggih lah daripada ini. Kalau ini kita bisa ngobrol sebenarnya. Yang lainnya adalah buat kalian yang penasaran dengan Pace sendiri ya, dengan tanggal lahir, pembacaan Pace, bisa baca dengan saya, bisa dengan secara online pun bisa ya. Sekarang udah bisa dengan video call, jadi lebih gampang, bisa kapan saja. Bisa daftarnya itu dengan Pak Mas Syahid Ibrahim ya, ataupun dengan Ikian. Nah, Mas Syahid juga kalau misalnya kalian mau bikin acara yang untuk manggil Erwin Yap, itu bisa dengan The Management Asia dengan Mas Syahid Ibrahim. Itu saja dari saya. Semoga oke. Saya tutup dengan banyak pertanyaan soal baju. Oke. Nanti baju Sinja apa? Seperti yang kalian lihat, saya pakai baju kuning dan juga dengan coklat ya, baju coklat. Nah, ini adalah ya warna yang dianjurkan untuk merayakan tahun baru kuda api tahun 2026. Oke, kuning atau coklat. Oke, jangan, banyak yang bilang jangan merah, kenapa? Tadi kembali lagi ke soal terlalu yang ya, kuda sendiri api, terus kuda api, api. Nah, merah itu artinya api, jadi nambah-nambah yang ya. Jadi jangan terlalu yang, kita agak meredupkan suasana terlalu yang tadi itu dengan pakai warna kuning. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Saya doakan kita semua bisa melewati tahun 2026 ini dengan kesehatan yang baik tentunya, dengan harta yang sesuai dengan kerjaan kita. Oke. Kemudian jadi rezeki selalu berkesinambungan, keluarga yang selalu harmonis. Kemudian juga kalau mereka yang masih single bisa mendapatkan pasangan. Buat anak-anak yang masih belajar ataupun mahasiswa yang belajar, sio-sio di luar dari sio-sio yang beruntung, untuk pelajarannya bagus. Semoga juga pelajaran kalian baik-baik saja. Ya, yang penting lancar. Kalaupun nggak jadi juara 1, yang penting naik kelas. Oke. Dan juga saya doakan kita semuanya makin tenang, karena tahun 2026 ini adalah tahun yang penuh
tantangan sebenarnya. Ya, banyak sekali yang agresif di semua bidang. Bisa juga soal harga makanan ya ataupun harga semuanya itu tuh agresif. Kemudian juga situasi politik nasional internasional juga ya, semuanya tuh di sisi yang atas, yang. Nah, ini nih perlu diwaspadai. Jadi yang penting aman, tentram, jaga hati, selalu damai. Buat mereka yang darah tinggi atau gampang marah, hati-hati ya, karena di sini elemen apinya tinggi sekali, paling tinggi malah dari 60 show ya, 60 putaran show ini. Oke, itu saja. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Sahid yang sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan bagusnya. Terima kasih buat kalian juga yang sudah ngikutin IG Live ini. Lumayan ya, panjang sekali ya. Oke, moga-moga kita jumpa lagi di IG Live tanpa kesulitan teknis lagi. Terima kasih. Selamat malam, saya Erwin Yap. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.